Jadi ada Pak, oh rupanya ini dulu yang keluar ya, salah. Jadi ada 3 bapak ini sepakat untuk mengakhiri. Nah, di mana rumusnya ini disebut dengan persamaan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal ini ditemukan dari semua rumus-rumus Pak Boyle, persamaan Boyle, persamaan Charles, persamaan Gay-Lussac itu dijadikan satu, dapatnya ini. PV sama dengan nRT. Tapi asal usul dari PV nRT itu bagaimana? Nah, jadi asal usulnya seperti ini anak-anak, yakni P1 dikali dengan V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sehingga dari situ sebenarnya ini ada Pak Avogadro sebenarnya. Cuma Pak Avogadro nggak begitu terlibat besar. Gimana kok bisa ada mol ini dari mana sih? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Mol ini dapat dari mana? Mol ini dari konsep dari Pak Avogadro. Nah, sehingga dari yang awalnya seperti ini kan penggabungan dari 3 serangkai. Penggabungan dari 3 orang ini, 3 penemu ini jadilah seperti ini. Akhirnya mengalami pembaruan bersama Pak Avogadro, akhirnya seperti ini, yakni PV sama dengan nRT, seperti itu. Nah, di mana PV nRT ini juga bisa diganti dengan rumus seperti ini, PV sama dengan NK kali T. Nah, apa itu K sama N? Jadi kalau N itu adalah jumlah partikel, sedangkan K itu adalah tetapan Boltzmann. Kayak yang kemarin kita sudah belajar perpindahan kalor secara radiasi. Nah, itu ada tetapan Boltzmann ya. Di mana tetapan Boltzmann di sini 1,38 kali 10 pangkat 23. Jadi P ini di sini tekanan, P ini volume, N ini jumlah mol. Nah, dulu mol itu bisa didapatkan banyak cara. Pertama, kalau molnya diketahuinya massa, maka sama dengan gram per AR atau MR. Jadi ada hubungan kimianya ini. Terus habis itu kalau pakai volume dalam keadaan STP, kalau dalam keadaan STP ya, dalam keadaan STP jadi volumenya itu cari molnya itu sama dengan, kalau diketahuinya volume, mencari mol itu rumusnya volume dibagi dengan 22,4 liter. Tapi ada juga yang terakhir, ini yang mengapa kok rumusnya kok bisa menjadi NK kali T. Jadi N ini jumlah partikel. Nah, rumus dari jumlah partikel itu didapatkan dari mol sama dengan jumlah partikel dikali dengan 6,023 kali 10 pangkat 23, seperti itu. Sehingga untuk mencari jumlah partikel bagaimana? Jadi N sama dengan mol dibagi dengan 6,023 kali, kok 23 ya? 6,02. 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Ini ya, dari sini ada yang ditanyakan anak-anakku, anak-anaknya Ustazah Ara. Jadi ada persamaan gas ideal itu ada 3 rumus yang bisa kalian gunakan. Kalau misalkan yang diketahui itu tekanan, volume, dan suhu, ya jadi pakai ini. Tapi kalau yang diketahui itu ada tekanan, volume, mol, atau mungkin massa sama ARMR-nya, biasanya pakai ini. R ini apa? Masih ingat nggak? R itu nilainya berapa? R sama dengan tetapan gas ideal. Masih ingat nggak? R-nya berapa? 0, 0, berapa? 0,0082 liter titik ATM per mol Kelvin. Nah, ini satuannya ya. Bisa kalian lihat di buku, dibuka bukunya ya. Nah, seperti ini.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Lena, Sabrina, Maida, ada yang ditanyakan. Atau Irfan. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada bisa di screenshot. Apa? Ada yang tanya? 23. 6,02 pangkat 23 itu dari mana? Tetapan loh, Ustaz. Ya, tetapan. Ini 6,02 10 pangkat 23 ini adalah tetapan Avogadro. Jadi ini adalah namanya tetapan Avogadro. Avogadro, bukan gado-gado. Oke, tetapan Avogadro. Sudah di screenshot ini sampean. Sopo Diva. Kita terakhir contoh soal. Jadi ini contoh soalnya buat PVNRT. Di dalam ruang tertutup ada suatu gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm, volumenya 2 liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 dan tekanannya menjadi 2 atm, tentukan volume gasnya. Jadi diketahui di sini ada suhu untuk T1 yakni 27 derajat Celcius. Tadi kalau ingin merubah ke Kelvin ditambahkan dengan berapa, Nan? 273. Ditambah dengan 273 hasilnya 300 Kelvin. Kalau T2-nya kan 327 ditambah dengan 273 juga karena dirubah menjadi Kelvin. Jadi kalau di Kelvin itu benar-benar harus hasilnya itu sesuai dengan satuan SI, satuan internasional. Nah, 7 tambah 3 10, ini juga 10, ini 600. Jadi 600 Kelvin. Terus di sini juga menjelaskan tekanannya itu tekanan P1 sama dengan 1 atm, sedangkan P2 sama dengan 2 atm. Nah, volume yang pertama itu sebesar 2 liter. Nah, yang ditanyakan adalah P2. Nah, kamu lihat di sini, yang diketahui T, P sama V. Jadi nanti kita pakai rumus yang ini. Nah, yang ini. Nah, jadi kita masukkan jawab P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Terus kita masukkan P1 di sini 1. P1-nya 2 liter. Kalau misalkan belum liter, kamu jadikan liter ya. Misalkan 500 mili gitu ya. Jadi 0,5 liter seperti itu. T1-nya pakai yang Kelvin 300. Ini dikali ya. Sama dengan P2-nya 2 atm dikali dengan volumenya yang kita cari. Per T2-nya itu 600. Ini bisa disederhanakan kan? Jadinya 1 di sini 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2 kan? Ini 2. Yang bawah yang atas dikalikan dengan yang bawah, yang bawah dikalikan dengan yang atas, perkalian silang. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 dikali 2 sama dengan 2 kali V2. Maka V2-nya berapa? V2-nya 4/2. Hasilnya sama dengan 2 liter. Sehingga V2-nya tetap ya, tidak berubah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan.